DPRD panggil Dinas PMD. Kepala Inspektorat bersama Bidang Pemerintahan dan Camat se-Kabupaten Takalar. Takalar Harian Tempo.com. Terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Komisi 1 DPRD Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan gelar rapat koordinasi bersama Dinas PMD dan Sosial, Kepala Inspektorat, Bidang Pemerintahan dan para camat se-Kabupaten Takalar yang berlangsung dilaksanakan di ruangan Komisi 1 DPRD Takalar pada hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Insinyur Darwis Wijaya, dan para anggota Komisi 1 lainnya. Ketua DPRD meminta kepada para camat agar para kepala desa jangan menggantikan kaur keunguan atau bendahara desa dan sekretaris desa sebelum ada pemeriksaan atau audit. Dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, para kepala desa diminta agar sesuai mekanisme yang berlaku untuk konsultasi ke camat masing-masing. Sehingga camat terus konsultasi dan memang betul-betul melihat apa yang diusulkan kepala desa untuk penggantian dan pengangkatan yang sesuai regulasi dan mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam rapat tersebut 3 poin disepakati, diantaranya kaur keuangan bendahara dan sekretaris desa tidak bisa diganti. Kedua, diberikan kepada camat untuk seleksi perangkat desa dan mengevaluasi ulang surat pemberhentian. Sementara pemerintah daerah melalui Kepala Inspektorat, Dinas PMD, dan para camat sepakat dan menyetujui. Berikut penjelasan Ketua DPRD Insinyur Darwis Wijaya. Di daerah dan di DPR, kalau saya berharap ini Kabak Persidangan mencatat, kalau saya berharap bahwa kemudian poin pertama ini kita beri saja ruang kepada seluruh kepala desa untuk melakukan usulan pembenahan terkait dengan perangkat desa di desa masing-masing, tetapi sesuai dengan mekanisme dan aturan main yang tepat dan benar sesuai dengan regulasi. Lalu kemudian memberikan dari usulan itu, memberikan ruang kepada camat untuk melakukan evaluasi monitoring secara terbuka fair terhadap usulan kepala desa terkait dengan perangkat desa tersebut. Kita turun atau tidak, jadi kita lihat kelayakannya dari alasan usulan yang diajukan. Lalu kemudian dari masukan dari cross check evaluasi yang dilakukan oleh camat itu memberikan masukan kepada kepala desa apa kemudian usulannya itu bisa kita terima. Kalaupun kita tidak bisa terima, kita berikan juga alasan evaluasi yang kita lakukan sehingga tidak ada kisru di dalamnya. Tidak ada orang yang kemudian merasa katena jadi semua terlibat. Usulan itu kita berikan ketika kita tidak bisa memberikan rekomendasi, tentu kita juga memberikan jawaban kenapa rekomendasi ini tidak keluar, tetapi itu harus dengan tepat dan benar, bukan secara politis kita lakukan pemantauan itu. Ketiga, bahwa kemudian terkait dengan sanksi yang diberikan kepada kepala desa oleh pemerintah daerah terkait dengan misalnya karena dianggap tidak memperhatikan, tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk pemerintah daerah, tentu kita juga harus fair. Kenapa kemudian pemerintah desa kita dorong untuk tertib administrasi, tertib aturan, sementara kita tidak mengikuti langkah-langkah atau mekanisme aturan yang kita mau bangun. Misalnya juga, kalau kita mau memberhentikan secara sementara kepala desa, tentu juga ada mekanismenya. Kita juga harus ikut mekanisme. Apakah kita panggil dulu kepala desa 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali? Kan begitu. Sehingga kita fair. Jangan kemudian kepala desa kita tekan begitu ketat dan berat, sementara kita tidak memberi ruang juga sementara pemerintah daerah tidak memperlakukan dirinya seperti memperlakukan kepada kepala desa dalam memberikan pemberhentian. Masa kepala desa bisa seenaknya kita